Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu ini adalah minggu terakhir, sekaligus hari terakhir pada tahun 2023. Besok kita akan merayakan tahun baru. Hore, akan ada kue tahun baru. Kita akan mendengar firman Tuhan dan berdoa dulu yuk. Terima kasih ya Tuhan, kami masih dapat bersekutu pada hari ini. Minggu terakhir di bulan Desember ini. Kami mengakhiri tahun ini dengan bersekutu dalam firman. Hikmat-Mu memimpin kami melampaui tahun 2023 dan menyambut tahun 2024. Amin. Nas khotbah kita ataupun firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dengan tema melibatkan Tuhan dalam segala rencana. Adik-adik, kira-kira apa cita-citanya di masa depan? Pasti ada yang ingin menjadi dokter, polisi, pramugari, juru masak, guru, atau mau jadi pendeta?
Apapun cita-citanya, sebaiknya harus direncanakan dan dipersiapkan. Pertama-tama, haruslah menempuh jalur sekolah supaya dididik membaca, menulis, dan berhitung. Dan tidak hanya itu, kemudian dididik untuk memiliki fisik dan mental yang kuat. Lalu dididik untuk memiliki pemahaman dan pengertian yang baik. Dan hal-hal lainnya. Semuanya itu dibutuhkan untuk mencapai cita-cita. Jadi, direncanakan sejak dini atau sejak awal. Tentunya, setiap rencana yang kita perbuat jangan hanya mengandalkan kekuatan ataupun kepintaran kita sendiri. Setiap rencana kita sebaiknya melibatkan Tuhan. Apa artinya melibatkan? Artinya mengikut sertakan. Jadi, kalau dalam perencanaan kita melibatkan Tuhan, itu artinya kita mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan kita. Rencana-rencana kita itu didoakan. Harapan atau rencana-rencana kita kiranya diperkenan oleh Tuhan, seperti yang disebutkan firman Tuhan ini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan melakukan ini dan itu. Mengapa kita harus mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan kita? Karena pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Meskipun ada ramalan cuaca misalnya diberitakan di televisi, belum tentu hal itu benar-benar terjadi. Dan kalaupun benar terjadi, itu bukanlah karena kepintaran manusia, tapi karena Tuhan menghendakinya demikian. Yang kedua, alasannya adalah karena hidup kita seperti uap. Firman ini mengatakan hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu kemudian lenyap. Hal itu mau memberitahukan bahwa manusia itu hidupnya sementara, tidak kekal. Berbeda dengan Allah. Allah itu abadi. Manusia bisa saja hari ini makan enak dan sehat, tapi ternyata besok bisa jadi sakit. Oleh karena itu adik-adik, kita sebaiknya memohon kepada Tuhan. Semoga Tuhan membolehkan atau mengizinkan kita melakukan berbagai hal di masa yang akan datang. Adik-adik, kita akan mengakhiri tahun 2023. Besok kita akan memasuki tahun 2024. Pasti sudah ada yang berencana. Nanti di tahun 2024 aku akan lulus sekolah dasar. Maka aku harus mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan SMP. Atau mungkin pada tahun depan akan ada libur panjang sekolah. Maka kami keluarga berencana berlibur di kampung opung misalnya. Atau hal-hal lainnya. Direncanakan banyak orang untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam hidupnya. Nanti adik-adik boleh bertanya kepada orang tua kita, kira-kira apa rencana keluarga di tahun 2024? Atau bertanya kepada teman, apa rencana setelah naik kelas atau setelah lulus sekolah? Merencanakan sesuatu di masa depan adalah hal baik, sebab Tuhan memberi kita akal dan pikiran untuk mencapai sesuatu. Jadi berencanalah. Namun tetap dalam keterlibatan dengan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam rencana kita. Jadi apapun cita-cita kita di masa depan kelak, kebersamaan dengan Tuhan tidak boleh dilupakan. Kalaupun di tahun yang akan datang, adik-adik sudah memasuki masa remaja, tetaplah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Bisa jadi adik-adik yang sudah memasuki masa remaja di tahun yang akan datang tidak lagi datang ke gereja karena sudah malu bersama anak-anak sekolah minggu. Merasa bahwa dirinya tidak anak-anak lagi seperti yang lainnya, sehingga tidak bersekutu lagi dengan firman Tuhan. Wah, bahaya itu. Tindakan seperti itu akan membuat seseorang menjadi melupakan Tuhan. Sebaiknya adik-adik tetaplah bersekutu dengan firman Tuhan ya. Jika masih umur sekolah minggu, maka masuki persekutuan anak sekolah minggu. Jika sudah remaja, maka masuki persekutuan remaja. Bahkan jika sudah dewasa nantinya,
memasuki persekutuan firman bersama dengan orang-orang dewasa. Dengan begitu, kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Kita akan tetap ingat dan melibatkan Tuhan dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk berencana tentang hal-hal yang akan kami lakukan di masa yang akan datang. Meskipun kami tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi, namun kami percaya dengan keikutsertaan Tuhan dalam rencana-rencana kami. Kami tetap menyerahkan segala sesuatunya pada perkenan Tuhan. Berilah kami hikmat ya Tuhan. Amin. Ayat hafalan kita dari Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat jelang tahun baru. Salam.